Bung dan Nona pecinta olahraga, tahukah Anda bahwa satu pukulan smash agresif di atas meja pingpong berukuran 2,7 meter pernah mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga? Ya, Anda tidak salah dengar. Di lapangan hijau atau stadion atletik, olahraga sering dipandang sekadar ajang adu otot. Namun, mundur ke awal dekade 70-an, sepetak meja hijau ini menjadi arena pertarungan mental, taktik, dan diplomasi tingkat tinggi. Selamat datang di sebuah ulasan epik di mana keringat para atlet, pantulan bola plastik, dan kelincahan kaki bukan sekadar mengejar medali emas, melainkan menyelamatkan bumi dari ancaman nuklir perang dingin. Mari kita kupas tuntas taktik jenius di baliknya. Mari kita kembali ke tahun 1971, tepat pada ajang kejuaraan tenis meja dunia di Nagoya, Jepang. Saat itu, ketegangan politik global antara blok barat dan blok timur bagaikan benang yang direntangkan hingga batas maksimal, siap putus dan meledak kapan saja. Dunia menahan napas dalam bayang-bayang perang ideologi. Namun, di tengah gemuruh stadion megah ini, terjadi sebuah momen yang tak pernah diprediksi oleh pakar politik top manapun. Sebuah interaksi tidak sengaja di luar lapangan antara dua atlet beda negara membuka sebuah celah kecil. Siapa sangka, dari pertemuan canggung itu lahir sebuah manuver taktis olahraga yang akan merombak peta politik dunia selamanya. Kejutan terbesar pecah ketika tim nasional Amerika Serikat tiba-tiba mendapat undangan resmi untuk bertanding di Beijing. Inilah titik awal manuver yang kemudian dikenal luas oleh sejarah sebagai pingpong diplomasi. Disinilah mentalitas baja seorang atlet sejati diuji pada level tertinggi. Mereka bukan lagi sekadar membawa nama klub atau mengejar trofi, melainkan memikul beban perdamaian dunia di pundak mereka. Sebagai komentator olahraga, saya melihat bagaimana langkah kaki para pemain saat memasuki lapangan utama di Beijing bukanlah langkah biasa. Itu adalah langkah penuh perhitungan taktis, memendam tekanan psikologis luar biasa, sekaligus keberanian tanpa batas untuk bertanding di markas raksasa yang selama puluhan tahun sama sekali tertutup bagi dunia luar. Sekarang, mari kita bedah adu taktik brilian di atas meja hijau ini. Sang tuan rumah Tiongkok dikenal dengan kedisiplinan tingkat dewa, kuda-kuda yang kokoh, dan pertahanan rapat layaknya tembok baja. Di sisi berseberangan, tim Amerika datang menyuguhkan gaya bermain sangat agresif, penuh improvisasi cepat, dan serangan topspin bertubi-tubi yang seolah meniadakan rasa takut. Benturan dua gaya bermain epik ini sejatinya adalah cerminan langsung dari ideologi mereka. Setiap pukulan forehand keras, setiap antisipasi bola silang, dan setiap blok akurat di bibir net adalah bentuk diplomasi berkelas tanpa satupun kata terucap. Kegigihan penyerang bertemu ketenangan bertahan membuktikan bahwa adu ketangkasan fisik bisa menciptakan rasa hormat yang luhur. Ada satu semboyan luar biasa yang terus digaungkan sepanjang pertandingan bersejarah ini, yaitu persahabatan nomor 1, kompetisi nomor 2. Ini jelas bukan slogan kosong pemanis bibir. Ketika para pahlawan olahraga ini bertarung habis-habisan memeras keringat di setiap set yang mendebarkan, mereka sejatinya sedang menghancurkan tembok kecurigaan yang sengaja dibangun para politikus selama bertahun-tahun. Kemenangan mutlak atau kekalahan telak di papan skor digital seketika menjadi tidak relevan ketika kedua kubu saling berpelukan erat dengan sportivitas tinggi di akhir laga. Sungguh membuat merinding melihat bagaimana peluh keringat dan sportivitas arena sanggup bekerja jauh lebih efektif meredakan amarah dunia dibandingkan ribuan jam pidato politik yang kaku. Lantas, apa hasil akhir dari manuver agresif dan taktis di atas meja pingpong ini? Taktik olahraga ini memicu efek bola salju maha dahsyat yang mengguncang dunia. Keberhasilan para atlet ini meretas jalan buntu berujung pada kunjungan resmi Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok setahun kemudian. Bayangkan saja saudara-saudara, kebuntuan diplomatik super rumit yang tidak mampu diselesaikan oleh deretan jenderal perang bintang 5 akhirnya sukses dijebol hanya oleh pantulan bola plastik seberat 2,7 gram. Mentalitas juara pantang menyerah para pemain ini mengajarkan dunia satu hal penting, bahwa pendekatan taktis yang paling agresif di lapangan sekalipun, jika dibalut rasa hormat tinggi, selalu mampu melunakkan hati lawan terkuat. Kini, raket-raket usang dan seragam bersejarah peninggalan era emas pingpong diplomasi tersebut telah tersimpan rapi sebagai benda sakral di dalam museum sejarah olahraga. Namun, warisan kejeniusan taktik dan mentalitas baja mereka dipastikan tidak akan pernah mati di telan zaman. Kedua kubu telah sukses mengukir standar emas baru dalam pergaulan dunia olahraga internasional, bahwa seorang atlet sejati pada dasarnya tidak hanya dilatih keras untuk menghancurkan pertahanan lawan secara fisik,
tetapi juga dituntut memiliki visi dan kejeniusan merajut kembali persahabatan yang hancur. Pertandingan fenomenal ini membuktikan secara nyata bahwa bahasa universal olahraga selalu sanggup menembus tebalnya batas ras dan sekat-sekat ideologi dunia. Bung dan Nona sekalian, begitulah kisah epik dari sebuah meja tenis sederhana yang sukses menghentikan laju mematikan mesin perang dunia ketiga. Ini bukan sekedar perkara pukulan smash tajam yang menghujam pertahanan atau putaran bola licik yang mengecoh langkah lawan, melainkan tentang keberanian mentalitas juara untuk bertanding sportif di arena yang tak terduga. Pingpong diplomasi akan terus dikenang sepanjang masa sebagai strategi taktis paling jenius dalam sejarah peradaban kita, di mana agresivitas olahraga berhasil dikonversi sempurna menjadi senjata pamungkas perdamaian dunia. Terima kasih telah menyimak ulasan olahraga mendalam ini bersama saya. Mari terus kita kobarkan semangat sportivitas membara dimanapun Anda berlaga, dan sampai jumpa di analisis pertandingan bersejarah berikutnya. Salam olahraga!